bercerita tentang seorang om-om budak korporat yang selalu mampir ke supermarket membeli sesuatu secara random hanya demi melihat mbak-mbak kasir favoritnya. Tapi kehidupannya berubah ketika ia bertemu cewek misterius, galak dan jahil di belakang supermarket itu, yang ternyata mereka punya hubungan lebih dekat dari yang mereka kira. Pertemuan tak terduga ini membuat om-om tersebut menemukan hubungan baru yang perlahan menghangatkan hatinya. Bahkan tanpa cewek misterius itu tebar pesona pun sudah bisa membuat om-om itu terpikat dengan mudahnya. Di suatu hari yang cerah di kepadatan trafik kota Jepang, seorang pria paruh baya berumur 45 tahun yang jomblo ngenes bernama Sasaki sedang nyebat sebatang rokok di rooftop sambil menenangkan pikirannya dari penatnya pekerjaan hari ini. Tak lama kemudian rekan kerjanya bernama Suzuki datang ke rooftop untuk menemani Sasaki merokok di sana. Dia sudah mencari Sasaki kemana-mana karena dia tidak ada di ruangan area merokok di lantai bawah. Sasaki bertanya, ada perlu apa nih sama gua? Suzuki kemudian mengabarkan bahwa bos mereka akan mengadakan rapat sebentar lagi. Mendengar itu, Sasaki langsung kesel asap rokok. Suzuki ngedumel di sana bahwa bos mereka senengnya ngadain rapat mulu dan gak ada habisnya. Rapat gak penting, tapi yang penting rapat. Terlebih lagi bos mereka pidato terus. Udah kayak siapa ya? Hal ini membuat semua karyawan merasa tertekan dan sulit untuk fokus bekerja. Sasaki dan Suzuki hanya berharap mereka bisa cepat-cepat pulang nanti. そうだな。早く帰りてえな。 Di PT Dagang Sejahtera, keseharian Sasaki bekerja selalu dimarahi dan direndahkan oleh bos botak yang membuat Sasaki harus tetap sabar mental, ya kan? Dan selalu menundukkan kepalanya. Apa yang sejahtera anjing? Di balik kerasnya pekerjaan di sana, Sasaki adalah sosok pribadi yang baik dan selalu mengedepankan perasaan dan pemikiran orang lain terlebih dahulu. Sebagai senior, dia juga banyak membantu karyawan muda yang kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan. Bahkan karyawan magang pun biasa dihandle oleh Sasaki. Akhirnya sudah saatnya jam pulang kantor dan Sasaki biasa pulang dengan naik KRL. Sesekali dia hampir ketiduran karena saking lelahnya fisik dan hati setelah bekerja setiap hari tanpa henti. Setelah keluar KRL, Sasaki berjalan menuju ke tempat paling istimewa baginya, yaitu supermarket bernama Super S yang buka 24 jam. Udah kayak warung Madura anjir. Sasaki masuk ke supermarket itu, mengambil keranjang belanja, lalu dia mulai mengambil kebutuhan untuk makan malam. Dan cemilan yang paling dia suka, okaki atau sebutan lainnya kerupuk beras. Setelah itu, Sasaki berjalan menuju kasir 2 dan dilayani oleh seorang gadis yang cantik wajahnya dan manis senyumnya, bernama Yamada. Kartu poin pelanggan selalu Sasaki gunakan setiap berbelanja di supermarket tersebut. Dan seperti biasa, senyuman dan wajah cantik Yamada membuat Sasaki kembali bersemangat dan bertenaga lagi. Seakan-akan semua aura negatif selama seharian bekerja menghilang seketika. Setelah selesai berbelanja, Sasaki berjalan pulang sambil memikirkan hal yang menurutnya sangat bodoh. Dia selalu datang ke supermarket itu lagi akhir-akhir ini dan sering membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan setiap hari. Istilahnya, dia cuma buang-buang duit buat melihat senyuman dan wajah cantik Yamada saja. Tapi dia juga butuh dua hal tersebut untuk menyenangkan hatinya. Aduh, nasib jomblo ngenes ya gini guys. Semoga jodoh kalian mendekat ya guys ya. Biar tidak ngenes kayak Sasaki ini, Sasaki pun memiliki ide untuk memberikan belanjaannya kepada Yamada saja. Siapa tahu dia bakalan senang. Terus Sasaki bisa melihat senyumannya yang makin cantik lagi. Tapi Sasaki mengundurkan niatnya itu karena dia sadar diri. Umur sudah 45, udah kakek-kakek, masa iya gitu kan mau deketin cewek muda anjir. Yang ada malah dianggap tindakan kriminal nanti. 勘違い親父が変な事件とか起こすんだろうな。ありがとうございます。Nah,
Nah, pada suatu hari, Sasaki dimarahi dan dihina lagi oleh bos botak di PT Dagang Sejahtera yang gua nggak tahu itu sejahteranya di mana, anjing. Bos botak mengatakan bahwa Sasaki tidak becus bekerja dan hanya membuat klien kecewa dan mengeluh. Kemampuan komunikasi dan sikap Sasaki harus diperbaiki, harus lebih tepat waktu dalam bekerja. Melihat Sasaki yang sedang dimarahi habis-habisan, membuat Suzuki menolongnya bahwa ada perusahaan kerjasama mereka menelpon untuk menagih laporan estimasi yang tidak tepat waktu. Tentu saja bos botak ketar-ketir dan sambil berbisik-bisik menyuruh Suzuki untuk bilang, sampein ke mereka dulu deh, gua kirim besok. Nah kan, tipe bos kayak gini nih yang kayak tai. Lu udah marahin karyawan yang kerja maksimal, nyuruh karyawan tepat waktu, tapi lu sendiri kagak tepat waktu, anjing lah. Setelah itu bos botak malah ngadain rapat gak penting, tapi yang penting rapat lagi. Buset dah. No, lihat guys, Sasaki aja sampai pucat, anjir. Bahkan Sasaki di perjalanan pulang pun masih pucat campur kesel di wajahnya. Bos bangsat, lu ngapain ngadain rapat sampai tengah malam tapi malah kagak ada hasil konkretnya, kata Sasaki. Shimasen. Di saat-saat seperti ini, Sasaki membutuhkan dosis 10.000% dari senyuman dan wajah cantik Yamada. Sasaki segera mengambil satu kerupuk beras, cuma itu doang, dan ke kasir 2 yang ternyata malah dilayani sama nenek tua. Tidak sesuai ekspektasinya. Arigatou gozaimashita. Domo. Karena itu, Sasaki ingin merokok untuk menenangkan pikirannya. Tapi yang dia lupa adalah tong asbak rokok di depan supermarket sudah tidak ada dan diberi larangan merokok di sana. Beberapa orang yang melihatnya pun sangat risih dan wajah Sasaki terlihat begitu menyeramkan bagi mereka. Sasaki segera mencari area merokok di sekitar sana, tapi dia tidak menemukannya dan mengumpat, apa perokok benar-benar dikucilkan ya sekarang. Tak lama kemudian ada seorang wanita misterius yang memanggilnya Pak Tua dan mengajak untuk bersembunyi merokok di balik papan belakang supermarket. Tentu saja Sasaki menerima tawaran menggoda tersebut karena dia memang lagi butuh banget rokok malam ini. Sasaki bertanya, apa kamu nanti nggak kena masalah membiarkan orang luar memakai tempat ini? Wes, udah santai aja. Toh nggak ada yang tahu siapa orang luar di sini. Udah duduk dulu aja sini. Balas wanita misterius itu. Sasaki dengan sopan duduk di sebelahnya dan dia mulai menyalakan rokoknya. Begitu pula wanita misterius di sampingnya. Sasaki sempat melirik bahwa wanita misterius itu penampilannya sangat mencolok, tapi ekspresi dia sangat dingin dan kalem, memancarkan karisma yang kental tanpa berbicara sedikit pun. Bagi Sasaki, wanita misterius itu tidak terlihat sebagai pegawai supermarket 24 jam di sana. Nah, Sasaki mulai obrolan dengan bertanya, kakak bekerja di supermarket ini bagian apa? Dia lalu menengok ke arah wanita misterius itu yang sedang menjulurkan rokoknya persis dekat dengan wajah Sasaki. Berharap Sasaki akan menjulurkan rokoknya juga, tapi malah dia terkejut di sana. Weh, gue cuma pengen minjem api rokok lu doang dong. Makanya tak panggil ke sini Pak Tua Sasaki, kata wanita misterius itu. Sasaki menegurnya. Lebih baik jangan lakukan itu kepada semua orang yang baru saja kamu kenal ya. Dan Sasaki pun meminjamkan korek untuknya. Wanita misterius itu ternyata mengetahui bahwa Sasaki selalu menuju ke kasir 2 untuk dilayani oleh Yamada. Awalnya Sasaki sepi-sepi. Hah? Wah, mosok? Kayaknya kebetulan aja. Wih, ngawur. Padahal Anda tetap ngantri di kasir 2 kan pas kasir lainnya kosong. Yamada itu gadis kesenangan lu kan? Wajah Sasaki pun terlihat kesal bercampur tersipu malu karena wanita misterius itu bisa menebak isi hatinya. Wanita misterius sangat mengerti bahwa Yamada memang menjadi idola para pria karena dia cantik, imut, badan semok, dan tete berisi padat yang berukuran J-cup. Hanya tebakanku saja guys ya. Yang jelas gede guys. Bahkan menurut wanita misterius itu, Yamada sedang jomblo dan Sasaki bisa memenangkan hatinya seperti menang jackpot. Spesifik gadis sempurna yang semua pria inginkan. Tapi Sasaki menyangkalnya karena dia tidak mengincar hati Yamada. Dia cuma fans berat Yamada karena melihatnya bekerja adalah sesuatu hal yang membuat semangat Sasaki kembali. Senyuman manis dan kecantikan Yamada lah yang membuatnya bahagia setiap hari. Sasaki kemudian menghentikan ocehannya karena dia terlalu terbawa suasana ya kan. Soalnya topiknya Yamada guys. Wanita misterius itu kemudian merasa lega karena dia khawatir Yamada mendapatkan pelanggan aneh lagi seperti dulu. Bahkan terlalu banyak pria idiot yang ke supermarket hanya untuk merayunya saja. Tapi Sasaki adalah pria yang berbeda. Jadi wanita misterius itu berharap Sasaki bisa memanfaatkan motivasi senyuman dan wajah cantik yang Yamada pancarkan untuk hal-hal baik di kehidupannya.
Sasaki-san. Keesokan harinya sambil mengantri di kasir 2, Sasaki masih memikirkan tentang wanita misterius yang merokok di belakang supermarket tersebut. Dia mengira bahwa wanita misterius itu hanya orang yang suka mengejek dan mencolok pria tua seumuran ayahnya seperti Sasaki. Tapi di balik kejahilan wanita misterius itu, dia adalah sosok wanita yang baik dan perhatian kepada rekan kerjanya. Tak lama kemudian Yamada terpaksa memanggil nama Sasaki dengan sedikit teriak untuk membiarkan lamunannya dan segera membayar kerupuk berasnya. Yamada sudah mengetahui nama Sasaki dari kartu poin pelanggan yang dibawanya setiap hari. Yamada kemudian mengatakan bahwa Tayama memberitahunya tentang Sasaki yang menjadi fans beratnya. Yamada sangat senang mendengar itu dan berterima kasih kepada Sasaki. Otosarimashita. すいません。 Sambil berjalan dan tersipu malu, Sasaki merasa dikerjain lagi oleh Tayama, wanita misterius itu guys. Akhirnya Sasaki mengetahui namanya dan akan dia tegur nanti di lain waktu. Tapi yang membuat Sasaki bingung adalah bagaimana gitu kan Tayama bisa tahu nama Sasaki saat pertama kali mereka bertemu. Mata kitsuenja mo koi yo. Sasaki-san. Yo, ternyata Tayama sang wanita misterius itu sebenarnya adalah Yamada yang sedang memakai mode kerjanya. Gua hampir gak nyadar anjir kirain kakak adik. BTW sekedar informasi, nama asli dia itu Yamada guys, tapi dia sengaja balik namanya jadi Tayama. Ini kanjinya sama romanjinya ya. Suatu hari di PT Dagang Sejahtera, Sasaki, Suzuki, dan rekan-rekan kerjanya sedang menenangkan pikiran di area merokok. Mereka sudah menduga bahwa hari ini pasti ada rapat gak penting, yang penting rapat lagi sampai tengah malam. Mereka berharap ada satu karyawan yang ngamuk gitu kan dan merusak rapat itu biar cepat bubar dan pulang. Para karyawan di sana sudah muak dengan bos botak mereka. Sasaki kemudian izin menyudahi sebat rokoknya dan segera keluar ruangan area merokok. Di dalam hatinya, rapat gak penting, yang penting rapat tanpa akhir ini semakin menguras mental semua karyawan di sana, termasuk Sasaki. Tetapi tenang saja, Sasaki memiliki penyemangat pribadi, yaitu senyuman manis dari Yamada, sang gadis cantik yang bekerja di kasir 2 Super S. Penyakit mental, kelelahan, atau apapun bakal sembuh selama dia melihat Yamada. Tapi Sasaki juga masih keingatan Tayama yang menjahilinya waktu itu. Oji-san, itsumo 2番レジ並んでる人でしょ。 Saat pulang kerja, Sasaki melalui jalan belakang supermarket dan ingin menemui Tayama. Tapi dia mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk belanja saja. Dia sempat berkeliling etalase toko beberapa menit, tapi yang dia ambil cuma kerupuk beras doang. Ya ngapain juga lu nya keliling-keliling sih? Sasaki segera mengantri di kasir 2 dan alhamdulillahnya dia ketemu Yamada malam ini. Tapi Sasaki sedikit malu karena Yamada sudah mengetahui bahwa Sasaki adalah fans beratnya. Yamada kemudian melayani Sasaki yang sedang melamun memikirkan Yamada dan Tayama. Setelah Sasaki membayar kerupuk berasnya, dia kembali berjalan menuju ke belakang supermarket sambil bergumam. Wah, gua bersyukur banget ini. Yamada masih melayani gua dengan baik loh. Meski, waduh, guanya mempermalukan diri sendiri kayak gitu loh. Sasaki merasa bahwa dia terlalu menganggap serius hal ini. Dan dia berharap bisa terus-terusan belanja di Super S demi melihat Yamada sang penyemangat hatinya. Yoki ni hakarae. Pada suatu malam, Suzuki menangis mengenaskan karena email permintaan maafnya kepada klien belum dibales. Hal ini membuatnya ketar-ketir dipecat oleh bos botak karena kehilangan klien adalah kerugian fatal di PT Dagang Sejahtera. Sekali lagi aku gak tahu sejahteranya di mana. Tapi yang lebih mengejutkan Suzuki adalah Sasaki yang masih lembur kerja. Padahal Sasaki tuh gak ada nerima kerjaan yang membuatnya lembur loh. Suzuki menduga bahwa Sasaki disuruh oleh bos botak mengerjakan sesuatu di luar pekerjaannya. Dan dugaan Suzuki benar, Sasaki sedang memperbaiki spreadsheet karyawan baru. Suzuki sudah muak dengan bos botak karena apapun kesalahan tidak dia perbaiki sendiri dan lebih memilih untuk melemparkannya ke karyawan lain. Sasaki mengatakan bahwa para karyawan tidak bisa mengeluh apapun dan karyawan barulah yang paling berat bebannya karena terus ditekan oleh bos botak. Sasaki hanya membantu para karyawan baru agar tidak kesulitan dalam bekerja. Lagi
pula Sasaki sangat menghargai kerja keras para karyawan baru yang sudah membuat dokumen apapun dengan semaksimal kemampuan mereka. Sebenarnya Sasaki giat bekerja seperti ini salah satunya karena dia memiliki penyemangat pribadi, senyuman dan kecantikan Yamada, sang kasir 2. Tetapi setiap kali dia mengingat semua hal tentang Yamada, sosok Tayama juga tiba-tiba muncul di pikirannya akibat terlalu sering dijahili olehnya. Kejahilan Tayama yang menyebalkan itu membuat Sasaki nggak sengaja pencet CTRL plus A dan delete di keyboardnya. Aduh. Saat tengah malam, Sasaki merasa kecewa karena nenek tua kembali melayaninya di kasir 2. Di benak Sasaki, kemungkinan alam semesta sedang menghukumnya karena menjadikan Yamada sebagai penyemangat hatinya. Mungkin lebih baik Sasaki mencari hobi saja daripada mengandalkan Yamada. Ketika Sasaki berjalan melalui belakang supermarket, Tayama memanggil Sasaki dan mengajaknya merokok bareng di sana. Sasaki langsung to the point. Kenapa Tayama bilang ke Yamada kalau Sasaki adalah fans beratnya gitu kan? Tayama jahil banget. Gara-gara itu Sasaki jadi malu-malu setiap ngantri di kasir 2 di depan Yamada. Tayama berkata, "Ya, tapi intinya lu tetap ngantri kan di sana." 並んでるじゃん Tayama kemudian meminta maaf karena sudah menjahili Sasaki seperti itu. Tapi Yamada beneran senang banget setelah tahu Sasaki adalah fans beratnya. Bahkan Sasaki juga mendengar sendiri perkataan Yamada waktu itu. Sasaki mengatakan bahwa dia sadar diri dan sudah tua untuk menelan mentah-mentah omongan tersebut. Bisa aja itu hanya tata krama seorang gadis muda saja gitu kan. Sasaki kemudian memberikan kerupuk beras yang dia beli tadi untuk Tayama sebagai rasa terima kasihnya karena sudah mengizinkannya merokok di belakang supermarket. Tayama dengan senang hati menerimanya dan berkata, "Wah, gue tahu ini cemilan." "Ya kan yang jaga kasir 2 kocak." Sasaki mengatakan bahwa dia sangat suka cemilan kerupuk beras itu. Sebenarnya Tayama juga tahu cemilan ini karena sedang populer di kalangan kakek nenek di sana. Weh, omongannya Tayama ini langsung majleb gitu ya. Jelas Sasaki nyesek banget hatinya karena umur dia udah memasuki wilayah kakek-kakek. Tayama kemudian sangat berterima kasih kepada Sasaki dan akan mencoba kerupuk beras ini nanti. Dia juga segera menyuruh Sasaki untuk duduk dan merokok bersama di sana. Sasaki merasa bersemangat karena cemilan kerupuk berasnya itu bisa diterima dengan baik oleh Tayama. Sasaki memberitahu Tayama untuk tidak memakan kerupuk beras itu berlebihan karena bisa bikin kekenyangan. Nah, kebetulan juga gitu kan Tayama sedang lapar karena selesai bekerja. Ketika Sasaki ingin mengeluarkan bungkus rokoknya, ternyata malah ketinggalan di kantor. Sasaki yang lesu karena tidak bisa merokok bersama, segera Tayama goda dan jahili lagi dengan menyodorkan rokoknya kepada Sasaki. "Nih, rokoknya lu isep aja langsung." 吸って Tayama-san. Sasaki tersipu malu dan merasa aneh dan selalu dijahili oleh wanita dewasa seperti Tayama. Seakan-akan dia menikmati hal ini. Ya, memang gue nikmatin itu. Tayama tidak bisa menahan rasa ingin menggoda dan menjahili Sasaki karena Sasaki adalah sosok penyemangatnya selama ini. Hampir sama seperti alasan Sasaki yang ngefans berat dengan Yamada. Sasaki tidak percaya dengan perkataan asal bunyi dari Tayama. Tapi Tayama meyakinkannya bahwa setiap orang pasti punya suatu hal yang menjadi penyemangat diri, termasuk Tayama. Jadi, lebih baik Sasaki datang lagi ke supermarket untuk merokok bersamanya. Dan jangan murung lagi karena Sasaki adalah penyemangat Tayama. Cihui. だからすねないでさまた来て佐々木さん Keesokan harinya, Sasaki bekerja seperti biasa di PT Dagang Sejahtera yang sejahteranya gak tahu di mana, dan Suzuki mengambil kerupuk beras yang dibawa oleh Sasaki. Alhamdulillah Suzuki berhasil membujuk kliennya dan kondisinya sekarang sudah aman sentosa. Suzuki mengatakan bahwa dia sangat suka cemilan kerupuk beras itu dan membuatnya gak bisa berhenti ngemil. Tentu saja dia bakalan bawa pulang terus kerupuk beras yang diberikan oleh Sasaki. Wah, anjir, malah ngelut dia di kantor guys. Suzuki kemudian bertanya dengan nada heran kepada Sasaki. Kenapa lu punya banyak kerupuk beras? Lu nyetok kah di rumah? Gue beli itu tiap hari di supermarket, tapi lupa kalau udah ada stok di rumah, jadinya numpuk dah. Berhenti belilah, cok. Ya, kalau gue berhenti, gue nggak punya alasan sesuatu dong buat pergi ke supermarket. Ya, lu terus ngapain coba ke supermarket tiap hari, anjing?
Pada suatu malam, Sasaki mampir ke supermarket itu lagi dan hanya beli kerupuk beras saja dan tidak peduli omongan Suzuki. Nah, ketika Sasaki ke kasir 2, Yamada mengatakan bahwa kerupuk beras yang Sasaki beli itu rasanya enak. Dia sangat menyukainya. Yamada baru mencobanya belakangan ini karena diberikan oleh seseorang. Dia jadinya ketagihan dan sekarang Yamada sering ngambil kerupuk beras di rumah. Di benak Yamada, dia mengatakan ini karena yang dimaksud seseorang adalah Sasaki. Tapi Sasaki mikirnya justru Tayama yang memberikan kerupuk berasnya kepada Yamada. Sasaki menduga bahwa Tayama dan Yamada sangat akrab. Hanya, padahal Yamada itu ya Tayama loh Pak Ngapa gembesin banget dah ini MC tua satu ini. 鈍いおじさんの空想に巻き込まれている気がしますね。